bagaimana perilaku investor ya, terutama untuk investor pemula, ini mengambil suatu keputusan. Ada satu persoalan tuh mengenai, ntar dulu, resikonya gimana nih? Jangan-jangan dipompong nih. Halo CSA Lovers, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Lucky Bayu Purnomo, dan kali ini saya ditemani dengan salah seorang sahabat saya, adalah Bro Embun. Nah, nih kita lihat. Tapi ngomong-ngomong ada buku nih yang disodorin di depan saya nih. Ini kita lihat dulu sebentar, kita lihat. Buku ini adalah karya, ya kan? Karya yang menyoroti mengenai behavior corporate finance gitu ya. Nah, di sini salah satu penulisnya ada di depan kita. Dr. Embun Pro Wanta. Banyak banget nih, yang pasti ada CSA-nya. Apa kabar, Bro? Baik bro, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, kabar sehat selalu gitu. Kabar sehat dong. Jadi ini menarik nih buku. Jadi buku keberapa nih ceritanya? Ini buku kelima. Kelima. Jadi ada beberapa buku yang udah saya bikin dan yang menjadi sekarang menjadi referensi banyak di perguruan tinggi maupun juga referensi di dunia praktisi itu adalah manajemen risiko pasar modal. Manajemen risiko pasar modal. ISO 31000/2018 gitu. Jadi ini ceritanya buku dibuat tahun berapa? Atau kalau yang ini baru 2020. 2021. 2021. Tuh, 2021. Iya. Nah, saya ini seperti kayak Bro Lucky juga kan, mungkin juga udah berapa buku nih? Kebetulan saya ada 3 buku. Oke. Nah, buku itu pertama rahasia di balik pergerakan harga saham itu tahun 2012. Berikutnya kayak menjadi juragan saham, itu juga buku tahun 2017. Dan yang terakhir itu menjadi raja minyak dunia, itu buku tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi buku-buku yang khusus menceritakan mengenai bagaimana menggunakan analisa teknikal atau teknik analisis yang basis narasinya itu berdasarkan kisah nyata, bro. Jadi salah benar gue akuin. Nah, maksudnya agar para pembaca itu melihat lebih objektif gitu, bahwa ternyata ada salah ada benar. Nah, yang tinggal komposisikan adalah mana nih yang lebih dominan, apakah benarnya atau salahnya. Nah, kebetulan buku itu menceritakan bagaimana kebenaran analisa teknikal dalam praktek-praktek transaksi itu digunakan sebesar hampir 85%. Jadi tingkat akurasinya 85%. Luar biasa. Gitu, bro. Tapi ini lebih luar biasa. Judulnya apa nih? Coba cerita. Judulnya jadi gini, behavior corporate finance ini bagaimana perilaku investor ya, terutama untuk investor pemula, ini mengambil suatu keputusan. Nah, contohnya gini, banyak orang ngambil keputusan berdasarkan dari faktor psikologis, faktor emosional. Jadi contohnya misalnya, nih saham ini bagus, terus dia baca, wah ini oversubscribe kayak gini, nggak melihat gimana sih laporan keuangannya, jadi emosional nih. Ini ambil contoh nih, ada salah satu perusahaan ini kan fintech kayak gitu, yang baru-baru ini yang kalau kita lihat dari laporan keuangan itu dia masih ruginya cukup besar lah kayak gitu kan. Tapi karena informasi bias terus sudah ini wah ini akan banyak orang beli gitu. Awalnya sih mungkin ya sehari, 2 hari, 3 hari ya arah kan dia bisa sama surprise. Selanjutnya dia malah sekarang ini udah di bawah harga waktu IPO kayak gitu. Jadi nah inilah kita belajar dari pemahaman tersebut bahwa segala sesuatu tuh jangan kita harus rasional, jangan irasional. Nah, di sini melihat buku ini adalah bagaimana para irasional orang itu
Jadi untuk pengambilan keputusan, karena misalnya overconfidence, wah ini gue yakin, atau dia terlalu semuanya grupnya itu mengambil satu keputusan, akhirnya nggak ngambil keputusan, akhirnya ikut juga gitu. Yeah. Nah ini yang saya sayangkan juga, sehingga banyak berulang-ulang tuh investasi bodong gitu. Jadi bicara soal ini dulu returnnya yang luar biasa yang nggak masuk akal, tapi nggak mikirin resiko. Padahal secara teorikal kan orang bicara risk and return. Risk and return. Tapi bro, itu belakangan ini yang tadi lu ceritain itu ya, mengenai perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa dengan basis usahanya di bidang fintech, financial technology itu banyak banget tuh influencer yang juga mempengaruhi behavior, sikap, perilaku. Itu sebenarnya perlu nggak sih kita itu, dan influencer itu maknanya apa bagi kita nih, misal sebutlah teman-teman atau pemirsa CSA Lovers yang memperhatikan posisi influencer itu untuk pengambilan sikap, ataukah ada cara lain? Itu gimana sih memaknai influencer itu, bro? Jadi gini, influencer itu kan ya memang dengan keterbukaan informasi sekarang, ada istilah influencer, ada pom-pom, iya kan, ataupun juga banyak kayak gitu. Nah, tapi kita kan kembali ke kita inti poinnya berinvestasi harus kita paham juga dengan apa yang kita investasikan. Contohnya gini, masalah kita harus memahami, misalnya kayak kita mau investasi di saham. Nah, kita belajar juga saham itu apa, bagaimana menganalisis. Nah, itu yang saya bilang itu. Saya pun juga dulu angkatan pertama CSA gitu. Oh, ternyata tahun berapa tuh? Tahun 2012. 2012, ternyata kita barengan. Angkatan pertama. Angkatan pertama tahun 2012 waktu itu di MMUGM gitu. MMUGM. Satu angkatan dengan Prof Tendelin gitu. Oh, Prof Tendelin. Itu tugas akhirnya apa ya waktu itu lo ngerjain? Kalau saya itu ini jadi ini saham emiten ya? Apa sih? Emiten. Kalau saya itu adalah bagaimana memprediksi pada saat itu tahun 2012 Bank Bukopin gitu. Oh, BBKP. Iya, BBKP. Kalau Pak Lu gitu apa tuh? Technical. Oh, technical analysis. Jadi memang ya yang berhubungan dengan price action gitu. Jadi kita bahas 3 emiten kalau nggak salah pada waktu itu. Kita buat target, manajemen resikonya atau stop loss levelnya, bagaimana kita juga nanti memperhitungkan toleransi resiko kalau memang dia bull trap atau bullish tapi ternyata jebakan turun gitu-gitu. Tapi keren. Jadi ini buat CSA Lovers ini Dr. Ambun ini adalah angkatan pertama CSA yang saat ini juga sedang membidangi ya satu konsentrasi di bidang pemantau manajemen resiko. Iya. Ya. Dan nggak main-main nih, nggak main-main. Resiko yang dipantau ataukah yang dibidangi atau yang dikelola itu adalah salah satu perusahaan yang masuk Forbes tahun 2021. Tahun 2021 dan memiliki kapitalis, salah satu perusahaan atau emiten yang listed di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kapitalisasi pasar salah satu yang terbesar di Indonesia. Itu perusahaan di bidang telekomunikasi. Keren nggak nih? Keren nggak nih? Dan listed juga di New York Stock Exchange. Dan 2 listing tuh, ada di NYC, ada di IDX itu. Jadi kita sekarang sudah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Dr. Embun yang membidangi pemantau manajemen risiko. Nah, balik lagi ke buku ya. Jadi influencer itu harus ya kita harus sadar ya, maksudnya kan berpaku nih di Patri nih hanya ada risk and return. Jadi jangan pingin returnnya aja, risknya juga dipertimbangkan gitu ya. Betul, setuju. Jadi gini saya juga sebagai dosen. Ya kan, dosen. Jadi dosen pascasarjana juga. Tapi bagi saya itu untuk kita bicara theoretical, tapi kita harus masuk ke dunia nyata gitu. Dunia nyata artinya secara praktikal gitu kan, sebagai praktisi. Nah, di situ saya pikir saya ini perlu untuk selalu saya update. Jadi saya belajar CSA gitu. Nah, di CSA ini kan
komplit lah gitu kan. Iya. Kayak menu Padang gitu, semuanya ada gitu kan. Jadi dia dari misalnya jadi valuasi saham, valuasi obligasi, makro segala macam. Nah, selanjutnya setelah itu finishingnya adalah visit ke company. Oke. Nah, dari visit company itu untuk mereka mempredik ya. Saya pernah visit company, dan saya juga pernah menemanin. Nah, menemanin para CSA sebelum COVID nih kan. Ya. Nah, sempat ke Semen Cibinong, terus saya juga sempat ke MNC Property kan. Ya, MNC Land, KPG. Ya. Nah, di situ pun juga, jadi apa yang kita dapetin itu kita harus tuangkan untuk mempredik. Ya. Nah, itu salah satu tugas untuk CSA. Di samping ujian, bukan hanya teoretikal aja, tapi kita bagaimana menganalisis. Nah, ini sangat penting buat kita supaya jangan dipengaruhi oleh pom-pom ataupun influencer gitu. Iya. Jadi kita punya pendapat sendiri. Betul. Kaitannya dengan corporate finance, jadi kita nggak dipengaruhi ataupun juga faktor psikologi atau emosi karena lihat wah kita harus segera ini, enggak, tapi kita berpikir jernih sehingga kita pun juga mengambil keputusan tuh benar-benar udah memperhitungkan risiko maupun returnnya. Jadi nah itulah saya juga, salah satu buku saya juga adalah manajemen risiko. Jadi mayoritas buku-buku Dr. Ambon ini itu membahas mengenai risk management. Jadi atau ada konteks lain. Jadi ada buku saya itu adalah risk management, ada bicara analisis investasi dan portofolio. Nah, untuk investment, dan saya juga memang udah sebagai financial planner juga untuk individu maupun korporat. Jadi memang itu saling keterkaitan dan memang inti poinnya adalah ke bidang finance. Nah, jadi resiko-resiko itu secara ini kita pertimbangkan. Nah, itu salah satu yang sekarang saya tadi yang disampaikan dengan Pak Luki itu adalah di ini sebagai memantau resiko yang di suatu perusahaan BUMN. Nah, disitulah saya melihat mengkaji tujuannya itu bukan kita akan bicara soal resiko itu ngerem, enggak. Justru kalau pengen ngebut itu kan remnya harus pakem gitu kan. Supaya jangan kebablasan. Nah, inti poinnya itu ada sinergi. Jadi kita melihat helikopter view-nya itu lebih korporat. Jadi bukan hanya bicara korporat, tapi kita bicara merah putih juga. Soalnya kalau ini juga terjadi masalah ini kan ya repot lah. Merah putih pun juga. Nah, inilah dari situ. Nah, kalau kita bahas nih mengenai ada salah seorang psikolog. Ini kan kita bicara behavior, perilaku yang hubungannya dengan bagaimana psikologi seseorang itu menentukan sesuatu sikap gitu ya. Daniel Kahneman. Waduh. Dengan teorinya yaitu prospek teori. Psikolog dapat Nobel Ekonomi dengan karya tulisan prospek teori. Prinsipnya di sana kan seseorang itu singkat cerita nih ya, seseorang itu memiliki harapan yang sama, harapan yang terbaik, harapan yang spektakuler, yang fenomenal gitu. Tapi pada saat yang sama pula kondisi mereka berbeda-beda gitu kan. Jadi ada orang yang semuanya kalau transaksi ya ingin untung. Tapi ada yang memaknai untung itu 1 juta udah untung banget, 1 M biasa-biasa aja. Ada yang dapat 1 triliun, biasa aja tuh. Jadi kalau dihubungkan dengan prospek teori, nah itu kan karena Bro Mun juga membidangi literasi dan inklusi sebagai dosen ya. Nah, dalam hal ini itu cara orang ya menjalani tahap demi tahap dengan melihat tujuan ya, melihat prospek melalui behavior corporate finance ini atau behavior finance ya yang dikemas melalui korporasi. Itu tahap yang ideal itu gimana sih Bro? Apakah harus melihat mengatasi potensi ruginya dulu ataukah melihat aspek lainnya atau gimana? Jadi rutenya itu gimana? Oke, jadi gini, kan orang kadang-kadang mau berinvestasi, ya kan?
Nah, bisa di sektor real atau secara direct maupun indirect. Nah, kalau di direct artinya kita misalnya bikin usaha kan gitu kan. Nah, ini poinnya itu. Kadang-kadang orang bicara, wah kalau buka usaha tuh harus ada modal dulu. Iya kan? Tapi kalau bicara soal modal, kita nggak punya keahlian ataupun kita nggak mengenal itu bisnis, modal itu hilang gitu. Iya kan? Nah, di sini artinya kita pun harus ada tahapan. Jadi ada tahapan-tahapan yang seperti disampaikan. Kalau secara direct itu ada misalnya kita tuh tahu bisnis yang kita akan kelola. Jadi jangan kita nggak suka masak tiba-tiba bisnis masak kuliner kayak gini kan, artinya nggak ini kan, ataupun diajak orang gitu. Nah ini pertama kita harus tahu, terus kita tahu proses bisnisnya. Ini harus gimana. Kalau nggak tahu proses bisnisnya, ini kita akan udah pokoknya percaya aja dengan saya. Nah itu jangan percaya gitu. Karena dia nggak bisa bikin proses bisnisnya itu kan. Beresiko. Iya beresiko kan. Nah setelah lihat proses bisnisnya baru kita hitung nih ini beresiko nggak nih ya, bisnis ini kan. Nah kalau udah beresiko nanti kita akan hitung juga ini returnnya nih mengcover nggak dengan risiko yang kita tanggung. Nah jangan lupa yang terakhir ada kita monitoring, controlling. Jadi jangan kita taruh, udah itu kita lepasin aja gitu. Nah monitoring, controlling itu kan artinya dengan monitoring, controlling, jadi ada indikator misal suatu kecurigaan, ini nggak ini apa, something wrong gitu. Jadi kita bisa segera cut loss. Tapi kalau kita diemin aja, uang kita udah ini baru kaget gitu kan. Itu udah harus cut loss, udah berisiko. Jadi ada direct, indirect. Let's say direct itu sektor real asset, indirect paper asset, obligasi, saham, DPT, reksadana, atau macam-macam. Nah, kalau kita melihat nih, kita bicara satu dulu bro, mengenai real asset. Itu ada nggak sih parameter atau ya let's say kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita lihat kayak ini radiator udah mau meleduk nih, udah panas nih radiator, mesin bisa keluar asap nih. Itu ada nggak sih dalam pendekatan teori itu ketika kita melakukan satu kegiatan bisnis real asset, toleransi resiko itu kalau misalkan dari modal dibandingkan dengan potensi kerugian itu persentasenya gimana supaya para pelaku bisnis itu atau pelaku usaha di bidang real asset itu lebih cepat untuk mengambil sikap gitu. Apakah contoh misalkan rasio hutang misalkan di satu perusahaan, nanti kalau kerugiannya udah berpotensi 60%, sementara modalnya udah menipis, maka tuh kelihatannya harus ya itu collapse, sudah masuk collapse, harus mitigasi gitu. Itu ada nggak bro, gimana mengenai real asset itu? Jadi kalau kita bicara real asset, pertama bagusnya misalnya bisnis kuliner, kita kan mencari informasi data kan gampang, pakai Google kan kayak gini, gimana sih bisnis kuliner apa yang lagi ini. Jadi istilahnya tuh kita lakukan namanya riset kecil lah gitu terkait dengan kuliner tersebut. Nah baru kedua, kalau kita diajak teman kayak gitu, kita lihat perilakunya gimana sih, track recordnya. Kalau track recordnya yang ngajak, misalnya kalau kita berbisnis kayak gitu kan, kalau misalnya ada yang ngajak kan gitu kan. Jadi di real asset ada pom-pom juga ya? Jadi kan kita lihat track recordnya, kalau dia banyaknya apa namanya kurang jelas, tinggal gampang kok lihat aja di Google namanya. Nah dengan menggunakan segala macam informasi, ini adalah salah satu untuk mitigasi risiko, minimalisasi risiko. Nah selanjutnya setelah semuanya oke, nah itu yang tadi saya sampaikan step-stepnya. Nah terkait dengan monitoring tadi, misalnya misalnya kalau kita orang keuangan nanti kita lihat gimana sih pemasukannya kan gitu kan. Nah jadi ada namanya, biasanya kalau ada perusahaan tuh mau bangkrut biasanya ada indikator-indikatornya. Nah indikator dominan apa bro? Biasanya indikator yang dominan itu pertama itu masalah cash flow-nya kan kayak gitu.
Terus yang kedua, cash flow ini kan ada penyebabnya. Hutang terlalu tinggi, jadi baik kerja untuk bayar bunga. Iya. Iya kan? Ada tuh banyak Banyak. kerja untuk bayar bunga. Pekerjaan untuk bayar bunga. Dan dia juga udah terjebak di situ Iya. kan. Perusahaan sih sustain sih, tapi kerjanya bayar bunga. Bayar bunga. Iya. Nah, terus yang kedua, yang masalah cash flow pun juga kita lihat. Kalau misalnya revenue-nya itu udah mulai menurun, jadi tidak sesuai dengan cost-nya itu kan nanti ada namanya break even itu kan. Iya. Nah kalau kita lihat perhatikan, kalau udah variable cost-nya udah mendekati dengan fixed cost-nya itu kan berarti kan ini ada satu something wrong. Nah ini ada salah satu indikator. Nah inilah kita menjadi suatu menjadikan kalau misalnya suatu perusahaan kita rusak, kenapa nih kayak gini? Kalau misalnya kalau nggak mencapai suatu target, ya kita sebagai owner, ya misalnya kan gitu, ya kita harus berani ngambil suatu keputusan. Contohnya kayak Liga Inggris gitu kan, kalau nggak mencapai juara Inggris ataupun juga nggak capai gini, pelatih diganti. Siapapun nama besar itu kan. Artinya apa? Itu kan harus ada suatu target. Nah itulah namanya suatu target. Nah di dalam manajemen risiko pun ada target juga, namanya ada risk based budgeting. Kita kan target suatu perusahaan itu kan berdasarkan dari RKP kan. Nah ini pun juga harus kita lihat ada indikator-indikatornya segala macam, sehingga tujuannya adalah supaya kita monitoring kita jalan. Nah begitu juga yang seperti yang saya lakukan sekarang ini, selalu monitoring supaya perusahaan on the right track. Masalah nanti ada volatilitas ya wajar, tapi jangan terlalu besar banget gitu. Nah, bro, ada risiko yang dapat diterima, ada risiko yang dapat dialihkan, ada risiko yang dapat diturunkan kadarnya, ada juga risiko yang dapat dikelola, gitu kan? Itu jadi dari pendekatan-pendekatan itu sebenarnya risiko itu harus diapain sih, bro, yang bagus untuk korporasi gitu? Jadi ada pertanyaan itu, apa resiko dengan uncertainty itu, risk dengan uncertainty itu sama atau beda kan? Itu jelas beda. Jadi uncertainty itu adalah pertama itu tanpa data dan tanpa informasi, tanpa hitungan. Kalau resiko itu ada data, ada informasi, ada hitungannya, maka itu harus dikelola manajemen resiko kan gitu kan. Nah, resiko itu adalah probability atas suatu kejadian. Jadi kan kita perlu mengantisipasi. Kalau ini kejadian kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Mitigasinya segala macam. Kalau kita nggak mengantisipasi dengan manajemen resiko tadi, akibatnya apa? Ya, udah kejadian, loss. Dan biaya harus kejadian tadi jauh lebih besar daripada biaya untuk kita melakukan resiko, mengantisipasi. Nah inilah yang kita jadi kalau perusahaan-perusahaan itu jangan setelah kejadian baru reaktif, harus kayak gini-gini. Jadi nah kalau kaitan tadi dengan ini apa, mana sih yang seperti Bro Lucky sampaikan tadi itu adalah treatment, perlakuan. Jadi ada resiko yang kita avoid. Nah kita avoid itu artinya kita tuh kalau bukan di core bisnis kita, ya kan? Kalau bukan bidang kuliner, ya jangan. Avoid risk. Kan kita bisnis kuliner disuruh bikin jalan. Iya kan, kadang-kadang orang di luar Palu gada. Terus kita avoid. Nah ada resiko kita transfer, artinya misalnya kayak kita pakai asuransi ataupun segala macam. Terus yang ketiga juga mungkin ada mitigasi, kita turunkan dengan namanya pertama kita lihat ini ada kejadian resiko nih, apa sih akar penyebabnya. Nah setiap akar penyebab itu baru kita lakukan namanya mitigasi, apa yang harus kita lakukan, A, B, C. Nah setiap mitigasi itu kan kadang-kadang ada namanya biaya, ada yang enggak. Nah misalnya yang enggak itu misalnya meningkatkan pengawasan, terus lakukan coaching ataupun juga segala macam. Nah misalnya yang adanya biaya, misalnya meng-hire pegawai baru yang punya pelatihan, nah itu ada biaya segala macam. Nah itulah semuanya, kalau perusahaan melakukan itu semuanya secara bagus dan benar, itu adalah risk based budgeting. Jadi RKP berbasis risiko. Nah ini dimonitoring. Jadi segala risiko itu kapan akan dilaksanakan dimonitoring. Jadi jangan
contoh nih, kalau kita harus bayar asuransi, ini kan baru rencana kan gitu. Kalau nggak dibayar asuransi, resikonya turun nggak? Ya enggak. Kalau udah kejadian, ruginya. Banyak memang yang pertimbangan risiko itu setelah kejadian tuh, baru mikir tuh. Oh tahu gitu dulu seperti ini, tahu gitu. Maka itu sebenarnya esensi ya adanya monitoring gitu ya. Jadi memang apa namanya itu urgensinya tinggi itu. Justru untuk menghindari daripada nanti setelah kolaps biaya untuk reverse membiayai ketika sudah kolaps itu besar dibandingkan lebih awal itu menyiapkan sistem monitoring itu ya, Bro. Ya, jadi gini, manajemen risiko itu kan ini artinya itu melindungi para pekerja maupun juga pimpinan. Maksudnya kita pun sepanjang kita lakukan misalnya dengan apa ya prosedur atau segala macam, itu kan artinya ya kita nggak apa-apa karena gitu. Istilahnya tata kelolanya juga baik ya. Saya ambil contoh nih Pak, kayak di bank itu kan NPL-nya kan sempat tinggi itu triliunan kan gitu kan. Kalau kita pakai logika, itu berarti yang orang-orang ngasih kredit kena semua kredit. Iya kan, logikanya gitu kan, merugikan overheat. Oh iya kan, merugikan apalagi yang di BUMN kan gitu kan. Tapi kenyataan enggak. Kenapa? Karena mereka manajemen risiko udah bagus gitu. Artinya mereka melalui prosedur atau segala macam. Nah ini menjadi suatu risiko bisnis. Nah jadi inti poinnya adalah kita pun juga kenapa manajemen risiko, ataupun juga misalnya udah pernah misalnya Pak Luki kan misalnya jadi direktur di salah satu BUMN misalnya 5 tahun 10 tahun lagi dipanggil lagi sebagai saksi. Nah kan kita juga bingung dulu yang apa sih. Tapi dengan nerapin manajemen risiko secara baik dan benar, ada digital risk management, nanti Bapak itu kan ke-record semua kan. Nah nanti ini risiko bisnis. Namanya orang pengen tadi yang disampaikan, pengen tadi prospek teori itu ingin untung, tapi kan ruginya mau gimana kan gitu kan? Karena ketidakpastian. Nah artinya ini kan ya udah aman kan gitu kan. Nah maka itu yang tadi jadi manajemen risiko tuh menyiapkan secara baik dan benar dengan efektif efisien dan juga melindungi. Jadi kita ngambil suatu keputusan berdasarkan kajian. Nah, behavior corporate finance. Nah, di sini bersama Luki Bayu Purnomo dan sahabat saya Dr. Ambun Prowanta. Banyak banget gelarnya, termasuk CSA. Jadi ada nih teman-teman, banking kayaknya lagi menarik nih, sektor perbankan. Sekarang udah transform nih, transformasi menjadi digital banking gitu. Nah, ada satu persoalan tuh mengenai, ntar dulu, resikonya gimana nih? Jangan-jangan dipompong nih, jangan-jangan saham ini di influence biar menjadi saham primadona, tapi kita harus back to basic, yaitu melihat fundamental. Nah, bicara masalah NPL tadi, non performance loan, ada yang menganggap bahwa bank ini NPL-nya tinggi nih, maka kita avoid, kita nggak usah kita hindarin aja deh gitu, karena dia kredit lainnya banyak macet kan gitu. Nah, tapi kalau kita let's say bro, kita bicara masalah kita mau beli sektor perbankan, apa benar tuh hanya NPL aja itu menjadi indikator untuk melihat resiko, ataukah ada indikator-indikator tambahan, atau justru dengan NPL tinggi berarti dia memiliki kuasa atas pengelolaan aset yang bisa masuk nanti ke KPKNL, dilelang, dapat itu dan sebagainya. Itu gimana bro? Pandangan resiko bank dan NPL. Oke, jadi kalau kita bicara tadi NPL, jadi tadi yang Bro Luki sampaikan bahwa kita juga harus lihat dari technical maupun fundamental gitu kan. Nah, tapi kita pun juga kalau bicara soal technical memang lebih gampang kan melihat perilakunya kan gitu kan. Kalau fundamental wah dalam banget kan gitu. Nah, tapi kita pun juga harus tambahin dengan perilaku. Jadi perilaku pasar, perilaku perusahaan maupun lagi perilaku investor kan gitu kan. Nah, salah satu buku saya bikin adalah
indeks harga saham gabungan kan dari sisi early warning system. Early warning system. Jadi saya memantau bahwa indeks harga saham gabungan di Indonesia ini kan itu dipengaruhi dua variabel ekonomi. Ya, pertama itu adalah kurs, kedua dengan ini GDP. Jadi saya juga melihat dari perilaku pasar nih, saya melihat di situ. Nah, dengan adanya kita memahami perilaku tadi, kita lebih cepat mengambil keputusan. Contoh tahun pertengahan 2018 itu dari kurs 13.500 sudah mulai melemah sampai mau dekati 15.000. Pada saat 13.500 mulai melemah, saya pull out dari pasar modal. Pada saat itu IHSG itu 6.700. Jadi saya udah mempredik ini akan turun. Nah, di sini dengan dia makin turun kayak gini, artinya apa? Nah, setelah dia itu terus saya lihat juga dengan berjalannya waktu itu satu lagi adalah GDP. Nah, GDP ini kita ngalamin pada tahun 2020 kemarin kan gitu kan. Nah, di GDP pun kita kan triwulan pertama positif. Setelah itu kan IHSG nggak bergerak gitu. Nggak gerak. Habis itu Q2 2020 minus 5,32% kontraksi. Tapi Q2 2021 kita reverse ke 7,07 ya. Jadi itu kayaknya ada dalam pembahasan disertasi bukannya, Bro Moon ya? Iya. Nah, jadi mengenai indikator GDP kaitannya dengan indeks terus dengan kurs tadi kan. Kurs. Oke, itu jadi kita bisa memaknai bahwa kalau kita mau melihat indeks, kita perhatikan GDP dan kurs. Ya, gitu. Jadi itu saya study di 5 negara ASEAN gitu. Oke. Jadi 4 negara ASEAN perilakunya sama, satu yang berbeda tuh Singapura. Jadi Singapura tuh kalau kursnya melemah, jadi IHSG-nya malah naik. Itu SCX ya, Singapura Stock Exchange. Straits Times 100. Jadi di sana indikatornya berbeda. Jadi tidak kelima-limanya itu tidak reverse kepada GDP. Jadi saya 5 negara ASEAN tuh Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand dengan Singapura. Saya ambil 5 ini karena 5 ini pendiri ASEAN kan kayak gitu. Tapi referensinya tidak seluruhnya kepada GDP, hanya Singapura aja yang berbeda. Ya, Singapura aja yang agak berbeda lah perilakunya. Nah, dengan belajarin perilaku kita akan. Nah, saya pun juga lakukan tadi kayak saham bank. Saya ingat tahun 2010 tuh. Ya, ada salah satu bank. Saya perhatikan apa teknikalnya gitu kan. Jadi perusahaan itu saya perhatikan ya, salah satu bank itu, ini perilakunya biasa di akhir tahun tuh turun itu. Begitu ya? Iya. Itu rutin ya atau rutin. Jadi nanti lihat aja indeksnya 5 tahun ke belakang kayak gitu rutin. Nah, di awal tahun biasanya perusahaan itu naik gitu karena mau bagi dividen atau segala. Di awal tahun. Nah, di awal tahun. Jadi perilaku itu saya pahami dan saya alami tahun 2010 ya. Nah, salah satu saham itu kan saya lihat perilakunya ini. Jadi mungkin untuk pemula mungkin 1-2 dulu lah, tapi paham perilakunya behavior tuh. Saya itu invest kan gitu. Nah, dulu tuh waktu tahun 2010 tuh kalau AirAsia itu kan tahun depan murah kan gitu kan. Jadi saya dengan rombongan udah beli aja. Aduh, pas gitu, waduh gimana nih? Mesti bayar kan segala macam 2.000 tuh. Tapi saya lihat di saham. Saya beli itu di harga 400, pas saya akhir tahun lihat saya 750. Saya lepas aja, terus uang keuntungan tadi saya bayar untuk liburan. Itu di berapa itu selama 10 hari kayak gitu. Di sekeluarga lagi loh. Jadi itu dulu saya belum belajar behavior kan, cuman saya secara logika aja kayak gitu kan. Jadi ada technical, ada fundamental, dan jangan lupa behavior karena perilaku ya. Jadi perilaku transaksi. Kalau di technical analysis itu pendekatannya mirip dengan behavior finance, namanya price action. Jadi itu mempelajari bid offer, volume. Buying powernya berapa, kemudian siapa yang mau menjual, supply demand. Masternya deh. Siap. Nah bro, sekarang nih mau nanya nih.
gagalnya behavior corporate finance itu apa sih bro? Ini kan Bro Umbu nama rekan-rekan udah nulis nih panduan-panduan literasi inklusi. Ada nggak sih bro kalau sisi lain nih, gagalnya perusahaan itu melakukan behavior corporate finance itu tanda-tandanya apa bro? Tanda-tandanya? Jadi gini, biasanya kan perilaku itu, nah kita jadi tanda-tanda gini, ini salah satu yang sekarang disuspend. Unusual market activity. Iya. Tahun 2019 ya. Iya. Saya nggak perlu sebutin lah ini. Siap. 2019. Itu tuh tanda-tandanya udah mulai turun tuh. Sampai disuspend di harga 200. Iya. Itu kan perilakunya kan udah lihat kan gitu kan. Jadi indikator terus lihat kayak gitu. Nah, itu biasanya orang investor ini nanti naik lagi, naik lagi. Nah, itu kan perlu ada namanya risk tolerance. Kita tolerance gini udah langsung kita ambil putusan gitu. Oke. Nah, jadi jadi kita harus pahami. Jadi biasanya suatu kegagalan suatu perusahaan. Nah, inilah sinyalnya. Ya, sinyal indikator. Dan ini yang kalau saya sebutin tadi itu sampai sekarang disuspend gitu kan jadi masalah. Nah, itu tahun 2009. Nah, dilihat dari perilaku itu pun juga lihat tadi siapa sih ownernya. Nah, iya kan? Nah, jadi kalau ownernya ini siapa sih nih? Jadi kalau terlalu banyak ekspansi kemana-mana yang bukan core bisnis, perilakunya ini something wrong ini. Iya. Nah, itu yang harus kita lihat kayak gini. Jadi inti poinnya adalah bahwa kalau kita punya 1, 2, tapi kita harus pahami perilakunya itu maupun juga pergerakannya, siapa pemiliknya, bagaimana dia bagi dividen enggak, ataupun segala macam. Ini kok kenapa turun terus, kita cari harus. Nah, dengan 1 atau 2 yang kita pegang gini, inti poinnya adalah meminimalkan dari resiko yang kita akan hadapi. Kalau udah keluar dari apa yang di sini ya kita harus langsung pull out dulu keluar gitu. Nah, kadang-kadang, ini kita nih kalau mau pull out nih, sayang tunggu dulu. Nanti ya, barangkali ya. Siapa tahu naik lagi. Makin lama makin dalam, akhirnya ya udahlah kalau keluar kepada begini. Nah, inilah perilaku ini penting sekali. Jadi di buku ini nggak ada hitung-hitungan, cuma lihat faktor psikologi aja itu. Nah, jadi supaya rasionalitasnya di sini ada bagaimana untuk kebijakan dividen, IPO ataupun segala macam. Tadi kita bicara banking ya. Ya. Sebenarnya startup menarik nggak sih menurut Bro Umbu? Menarik nggak sih kalau IPO? Kalau startup gini, orang itu kan kadang ngelihat kita hubungan sama ini ya, behavior ya. Caranya itu gimana? Ya. Jadi kan orang lihat kan valuasi kan. Wah, valuasi, harapan ya kan. Tapi di sisi lain sehingga banyak yang banyak faktor-faktor valuasi harapan. Sedangkan dilihat dari cash flow-nya dia tuh negatif terus. Dari investor terus kan gitu kan. Nah, tapi kan ada masanya kan sampai kapan gitu kan. Nah, kenapa? Karena perusahaan itu yang sehat itu adalah cash flow-nya bagus, ada profitnya kan gitu kan. Nah, seperti yang sekarang kayak gini yang dulu bakar duit juga sekarang ya akhirnya kalau startup pun juga mulai bakar duit itu berarti dia akan tarik investor. Makin lama yang investor lama kan terdilusi kan. Iya, dilutif ya. Iya. Iya kan nanti dapat apa? Itu pun kalau dapat investor baru ya, kalau enggak dilutif. Iya kan? Mau akhirnya artinya apa ya? Dan ini pun juga lihat faktor keberhasilan dari startup pun juga kan ibarat dari 10 itu paling 2 atau 1 kan yang berhasil kan. Yang lain pun juga banyak yang nggak ini. Nah, di dalam satu startup ini pertama kita lihat bisnis prosesnya gimana. Ini startup ini bisa jadi unicorn nggak nih? Artinya dari sisi bisnis kan. Nah, kalau biasanya kalau untuk yang biasa menjadi suatu hal yang unicorn atau yang besar itu yang akan terkait dengan keuangan gitu. Ya kan? Jadi bro, sebutin nih 5 tips perilaku apa yang harus dimiliki oleh calon investor atau investor untuk membeli saham-saham startup, baik yang sudah ada, yang sudah listed, ataupun yang akan listed gitu. Jadi tipsnya apa? 5 berhubungan dengan behavior. Sikap apa yang harus
Bukan. sikap pertama itu kan kita harus kita punya knowledge dulu. Knowledge. Ya nggak usah jauh-jauh lah, belajar CS aja lah. Iya. Iya kan? Mungkin mau ya kalau kita belajar di perguruan tinggi kadang-kadang kan ya mungkin ya maaf nih dosennya itu hanya tahu theoretical aja kan gitu kan. Bagaimana marketnya. Nah, mungkin juga orang praktisi kalau ngajar dia hanya praktek sehari ya, tapi teorinya kadang kalau jasa kok teori praktek. Nah, itu ini yang saya alami lah gitu. Nah, pertama kita, nah inilah yang tadi yang saya pertama itulah knowledge kita tentang kalau untuk ini jadi knowledge maupun juga skill maupun juga bagaimana kita menghadapi itu. Nah itulah CSA ini udah lengkap lah inti poin yang kita pelajarin dari semua sisi evaluasi. Nah dari yang kedua tadi dengan adanya tadi yang masalah untuk fundamental teknikal udah masuk di sini kan. Nah, mungkin juga di behavior finance juga masuk di mata kuliah CSA yang sekarang ini. Nah, jadi itulah lebih komplit lah gitu. Terus yang kedua, kita pun juga beli saham-saham yang ini apa? Kita jangan banyak-banyak dulu lah. Theoretically ya kan. Don't pull your egg in one basket kan gitu kan teorinya portofolio. Iya, itu bagi berlaku dan dana besar kayak fund manager. Tapi kalau kita kayak retail ya kita 1-2 tapi kita lihat perilakunya nih perilaku. Jadi kapan dia naik, even saham-saham besar ya kayak BUMN itu saham-saham polanya sama. Nah saya lihat juga kayak yang sekarang lagi ini kayak BBRI kan dulu sempat dia ini kan lagi naik. Jadi perilaku sama. Dan itu karena saya belajar perilaku saya juga beli. Itu dia komplit nih, teori dan praktek nih. Itu yang kedua berarti. Yang pertama adalah knowledge, yang berikutnya adalah behavior atau perilaku. Yang ketiga tipsnya apa? Jadi kita nggak usah banyak. Terus yang ketiga dari sini kita pun juga harus ini apa dari behavior di sini kita harus juga memahami perilaku pasar, perusahaan, marketnya, iya kan. Jadi supaya kita mungkin secara teori kita kalau beli satu itu baca kayak gini kan waduh waktu masalah segala macam, tapi paling tidak dengan adanya kita juga apa mempelajari tersebut ya kita akan akan lebih paham. Dan satu lagi itu adalah community. Yang keempat community CSA ini kan kita selalu tukar diskusi. Ini penting nih. Sharing sharing informasi. Makanya itu kan CSA itu kan sering ada ini untuk yang secara free kan gitu untuk menjaga community. Nah, dengan masuknya CSA kita akan masuk ke community, asosiasi analis efek. Nah, dan biasanya CSA itu pun juga bikin CSA award kan gitu. Untuk melihat kira-kira emiten mana yang prospek untuk dibeli kayak gitu. Nah, ini kan suatu informasi juga nih, informasi gratis. Keren. Terus yang kelima? Tipsnya? Yang kelima pun juga di sini kita jangan lupa kayak gitu kan. Kita juga kembali ke perilaku kita tuh risk and return. Itu. Di dalam kita berinvestasi di saham pun juga kadang-kadang kan kita kan emosi istilahnya udah pengen untung lihat duit diem aja duit diem wah sayang nih duit akhirnya kita beli di harga tinggi turun jadi inti poinnya adalah kita tuh sabar kalau harga turun tapi nggak sabar kalau lagi naik. Itu benar tuh itu kan banyak kejadian seperti itu beli turun jual naik kebalikannya terus bisa beli nggak bisa jual lagi bisa jual nggak bisa beli lagi. Jadi kalau misalnya lagi untung dikit bawaannya pengen ngelepas gitu, kalau rugi udah bingung. Jadi selain pingin return, jadi kita juga harus memperhitungkan risk karena kan prinsipnya risk and return gitu kan. Nah jadi menarik banget nih ya kalau memang kita benar-benar memahami kalau menghitung untung jangan lupa menghitung rugi. Jadi risk and return juga menghitung resiko. Jadi everything be counted. Semua dalam perhitungan gitu kan. Tapi ngomong-ngomong bro, nih CSA lovers nih pingin tahu nih sebenarnya siapa sih Bro Umbun itu? Jadi lahir di mana bro? Oke, saya lahir di Pelaju ya, Sumatera Selatan itu komplek Pertamina dulu orang tua saya.
terus sempat ke Jakarta, terus ya pindah-pindah ke Jakarta, ke Cilacap, ke Berarti ikut Balikpapan. orang Ya, tua tugas kali ya? Tugas BUMN. sampai tahun 80 menetaplah di Jakarta. Di Jakarta. Gitu. Jadi Jakarta tuh apa? Udah SMP, SMA? Udah SMA. Udah SMA Jakarta. Berarti IPA Terus, IPS zaman apa? itu. Oh, IPA. IPA. Oh, ini keren nih. Calon ilmuwan nih. Calon ilmuwan. S1 ini saya juga malah ambil fisika gitu. Abis SMA fisika. Fisika, S1 MIPA. Ambil MIPA. Iya. Nah, kerja berarti kerja pertama apa? Enggak, saya sempat ini apa dulu ya coba bisnis kan kayak gitu, ke bisnis. Tapi memang mungkin bukan bakatnya bisnis ya. Kalau orang bisnis tuh harus tegas ya, tega gitu. Jangan bukan karena kasihan kayak gitu. Terus lagi pula ya itu saya bilang, saya bisnis di mana knowledge ataupun ilmu yang saya miliki pun juga masih ya sedikit, dan orang itu untuk bicara pun jadi ibaratnya tuh saya tuh karena nggak tegaan jadi ya banyak ya dalam tanda kutip lah ya dikerjain orang lah gitu kan. Iya. Nah selanjutnya dari situ ya udahlah saya ngelanjutin kuliah S2 saya juga di MMUGM. MMUGM gitu. Tahun 90. concernnya apa? Ini apa finance saya. Finance. Jadi saya senangnya jadi finance. MIPA S1, habis itu S2 finance. Finance karena waktu itu Pak ini apa saya lupa itu teman saya bilang, wah ini yang paling susah finance. Wah justru yang paling susah saya masukin kan gitu. Terus? Wah akhirnya saya masukin, ternyata iya. Tesis waktu itu apa judulnya? Nah setelah lanjutin S3 saya tesis S2 itu apa? Finance juga? Jadi gini, apa yang pada itu kan dulu masih ini apa internship. Jadi baru tahun 93 itu masih belum skripsi ya. Jadi praktek kerja, jadi suatu ini. Jadi itu kita di Pertamina unit pemasaran 4 di ini Jawa Tengah, Jogja gitu. Jadi kita mempredik kebutuhan minyak tanah pada saat itu tahun 93 ya, masuk minyak tanah. Iya, jangan minyak tanah. Kompor sumbu. Kompor sumbu beli kalengan. Jadi untuk nah di situ kita pakai regresi lah kita kayak gitu. Jadi ada karena pertumbuhan ekonomi itu jumlah penduduk. Ternyata dari situ pada saat itu ya kebutuhan itu tuh semua sebetul 50% itu Pak. Jadi 50% diambil oleh ya tadi mafia tadi. Untuk dijual lagi. Itu temuan. Iya. Jadi dipakai lagi untuk campuran contohnya kayak baygon bukan nama itu minyak nyamuk gitu kan campuran itulah minyak tanah itu. Nah itu kan lebih ini. Nah itu jadi kebetulan itulah yang tadi kebocoran itu sampai ke disertasi. Nah terus disertasi karena itu finance saya linear gitu ambil juga manajemen, tapi saya yang kaitan disertasi saya ada manajemen risikonya, terus ada pasar modalnya. Jadi pengaruh variabel ekonomi makro terhadap indeks harga saham IHSG, indeks harga saham dalam sistem peringatan dini. Studi pada 5 negara ASEAN. Oh yang tadi ya Singapura ada macam-macam. Nah itu kaitannya juga dengan perilaku kan gitu. Iya. Dari sana terus apa? Tadi berarti tahun 93 masih S2. Ya lulus. Berarti ngalamin krisis ya 98. Iya, jadi itu saya masuk ke kantor. Jadi waktu tahun 93 tuh SDM-nya masih bingung nih berapa sih gaji S2 dulu. S2 tuh masih sedikit langka itu. Iya. Tahun 93 akhirnya jadi belum ada ketentuan. Nah, akhirnya saya kerja kan salah satu perusahaan asuransi ya. Terus sebagai di investmentnya. Nah, di Kuningan. Nah, pada saat itu kan pulangnya jam 4 gitu. Waduh, setelah itu kan masih bujang kayak gitu kan daripada balik kos. Akhirnya ngajar saya. Oh ngajar di Perbanas gitu kan. Ya. Nah di situ sampai sekarang. Kenapa? Itu di samping saya udah ya hampir tahun 96 ya sekarang udah. Tunggu bro, Perbanas sekarang masih eksis untuk pasca sarjana ya? Ya di pasca sarjana maupun juga ini karena home base saya. Jadi ada masih ya artinya target saya lah kayak gitu kan dari sisi ini apa ya namanya usaha kan gitu untuk menjadi ya
ya guru besar gitu kan. Wes. Nih Ya, prospek untuk CSA lovers nih bisa sampai menjadi guru besar nih, kita doakan nih, kita tapi doakan. masih still on the right track lah gitu. Ya, Itu ya. satu. Dari sisi praktisi saya juga ingin apa ya, punya startup juga kan, startup kayak gitu. Ini namanya ya ini masih on the right track, bukan suatu ini masih, kalau menurut saya ini masih membumi. Nah mungkin juga sama lah mungkin dengan Bro Lucky nih, gimana nih kalau di akademisi juga ataupun juga di praktisi gitu. Kita kalau akademisi ya kebetulan saya jadi dosen juga, sama juga di Pascasarjana Economic Science di salah satu universitas di Jakarta. Nah kemudian ya penulis buku, narasumber, peneliti, karena backgroundnya adalah sebenarnya memang orang-orang latar belakang di kebidangan ekonomi tapi hobinya trading. Hobinya trading, jadi buat buku, mayoritas bukunya buku-buku trading. Tapi kegiatannya ya mayoritas di bidang ekonomi. Nah, akhirnya mikir gitu, Bro. Pingin dapat orang-orang yang ditemuin itu mayoritas 90,9% itu tanya satu, investasi apa sih? Habis itu trading apa sih? Terus kondisi ekonomi gimana sih gitu. Akhirnya gue buat startup, Bro. Oh gitu. Namanya Orbit. Jadi Orbit itu prinsipnya adalah satu startup yang mempertemukan kelompok profesional sebagai supply side dan kelompok masyarakat yang membutuhkan informasi sebagai demand side. Jadi pertemuan antara supply dan demand digabungkan dalam satu aplikasi. Contoh nih, kalau nanti Bro Umun bisa join di Orbit sebagai profesional di bidang apakah risk management ataukah behavior finance. Siap. Nanti orang-orang yang pingin tanya bagaimanakah perilaku, nah dia bisa chatting tuh. Bagaimana perilaku menyikapi saham-saham startup yang akan IPO di Indonesia atau unicorn yang akan. Nah nanti Bro Umun di sana bisa menjawab, engage dengan velocity, dengan kecepatan, dan si penanya yang membutuhkan, yang punya permintaan, demand, itu mendapatkan jawabannya. Jadi ini aplikasi yang mempertemukan antara platform lah gitu. Platform yang mempertemukan antara mereka yang menjadi kelompok profesional yang memiliki kemampuan supply dan mereka kelompok yang membutuhkan atau memiliki permintaan atas supply itu. Jadi gitu, Bro. Oh, nah itu luar biasa. Platform tuh namanya Orbit. Orbit Multi Asset Trading Signal. Barangkali itu adalah multi asset trading signal pertama di Indonesia, karena di sana kita bahas CFD, forex, stock market, bond, macam-macam. Futuristik lah gini. Banyak. Jadi Bro bisa gabung nanti untuk mengorbit, untuk mengorbit. Nah terus balik ke karir ya, Bro. Itu prestasi yang dianggap paling fenomenal selama ini tuh apa sih, Bro? Yang udah jalanin gitu. Jadi biar sahabat CSA lovers nih kenal lebih dekat nih siapa seorang Dr. Ambon gitu. Itu apa prestasi yang jadi kalau prestasi yang fenomenal ya saya pikir ini nggak fenomenal banget. Cuman yang saya melihat dari sisi ini bagaimana kita pada saat kita lagi hidup ini kan up and down. Ya kan, mungkin kalau lagi up ya nggak masalah lah, tapi lagi down gitu. Nah, pada saat kita down, ya, ini pun juga kita juga jangan menjual integritas kita, itu penting sekali. Walaupun kita lagi down ataupun juga lagi turun, lagi di bawah, integritas penting sekali. Bagus nih, jangan jual beli integritas. Iya tuh. Jadi kalau kita punya integritas ya, orang percaya, trust itu mau tidak mau tuh artinya itu merupakan modal kita untuk menjaga. Nah, integritas aja nggak cukup tanpa knowledge juga kan. Jadi samping knowledge itu. Nah, dengan adanya integritas kita akan bisa balik kembali. Nah, kalau saya melihat menurut keyakinan saya sebagai Islam itu Allah tidak akan menguji umatnya di mana di luar batas kemampuan.
Jadi kalaupun juga kita kadang-kadang kita pun juga, nah tapi dari situ kita bangkit lagi. Nah bangkit lagi dengan apa? Dengan tetap menjaga integritas. Saya tuh udah ngalamin up and down, sehingga saya ngambil suatu kesimpulan bahwa oh ya, justru kita belajar dari situ. Jadi prestasi itu bukan pada saat kita ada di atas-atasnya. Jadi kemampuan kita bangun setelah dari jatuh. Iya. Gitu. Iya kan? Iya. Banyak yang jadi banyak orang-orang besar itu kan mereka tuh kan ibaratnya contoh nih kayak Eka Cipta Wijaya, saya baca dari buku biografinya kan dia sempat jatuh terus dia jadi pedagang beras, bawa beras itu kapalnya tenggelam terus segala macam. Tapi tetap jaga integritas, dia dibangkit lagi. Nah, itu salah satu prestasi buat diri kita bagaimana kita menghadapi ini. Jadi bro, pesan dan kesan serta anjuran untuk CSA Lovers apa? Sebagai penutup, silakan. Oke. Pertama, untuk CSA Lovers ya. Pertama, kita harus di dalam kita maupun berbisnis ataupun juga integritas penting sekali integritas. Iya kan? Wah, lebih baik kita keluar uang daripada nama kita rusak gitu kan. Iya. Nah, itu saya pun juga pernah lagi pengalaman mengerjakan suatu proyek, ternyata nggak puas ini, akhirnya saya bilang saya tambah kos lagi supaya selesai ini dan akhirnya puas ya. Nah, karena ini menjaga integritas, karena kalau kita pun juga ini akhirnya bisa kemana nutup rezeki kita itu sendiri. Jadi integritas anjurannya untuk pertahankan integritas. Ini perlu juga ada knowledge. Nah, itu ya kan, integritas dan knowledge ini satu salib kamu. Terus yang kedua, kita pun juga di samping ini adalah kita harus melihat bicara soal risk and return gitu. Jadi resiko-resikonya pun juga, kalaupun juga kita harus pahami itu resikonya. Jadi jangan diiming-iming dengan return. Kalau diiming-iming dengan return kan ternyata kan wah akhirnya kan resiko. Dan ini saya juga kadang-kadang sedih juga ngeliat itu. Kok berulang-ulang terus kan kejadian apalagi mana gitu. Jadi ada 3 tuh anjuran untuk sahabat CSA Lovers nih. Jadi harus memiliki integritas, harus memiliki knowledge, dan jangan lupa menghitung dan mempertimbangkan serta memperhatikan risk and return, begitu ya? Iya. Oke, CSA Lovers, sampai di sini obrolan kita bersama sahabat saya, Dr. Embun. Nah, kita udah bicara mengenai Behavior Corporate Finance tuh nih bukunya. Oke. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan kebaruan seputar bagaimana kita mengambil sikap dan menentukan keputusan untuk melihat kondisi keuangan yang dapat dikatakan sangat dinamis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel CSA Institute. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Lucky Bayu Purnomo dan Embun Prowanta. Sukses untuk CSA Lovers. Sampai jumpa. Sampai jumpa.